Wah wah wah, resmi diumumkan hari ini. Timnas Indonesia makin kuat. Pemain naturalisasi baru tiba di Bali. Kira-kira siapakah pemain tersebut? Nah loh, ada apa ini? Asisten pelatih Patrick Kluivert tiba-tiba temui Pep Guardiola. Kira-kira ada apakah? Nah ini nih, bukan cuma gaya-gayaan atau sedang cedera. Ini alasan Emil Audero pakai kacamata saat latihan. Kira-kira untuk apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia makin kuat, pemain naturalisasi baru tiba di Bali. Timnas Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya untuk tampil kompetitif di kancah internasional. Kabar terbaru datang dari pemusatan latihan dalam kurung TC yang tengah berlangsung di Bali menjelang laga krusial kontra Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu kabar yang paling menggembirakan adalah bergabungnya pemain naturalisasi baru, Mads Hilgers, ke dalam skuad Garuda. Kehadiran Mads Hilgers, bek tangguh berusia 24 tahun yang bermain untuk FC Twente di Liga Belanda, tentu menjadi suntikan kekuatan baru bagi lini pertahanan timnas. Meski sempat mengalami cedera, Hilgers sudah kembali bermain dalam laga playoff Liga Belanda saat Twente menghadapi AZ Alkmaar. Ia tampil selama 76 menit, menandakan bahwa kondisi fisiknya sudah kembali pulih dan siap tempur bersama Garuda. Dalam unggahan Instastory resmi Timnas Indonesia pada Rabu 28 Mei, terlihat momen hangat saat Hilgers menyapa rekan-rekannya seperti Stefano Lillipali, Joey Pelupes, dan Dean James. Kehangatan dan kekompakan skuad menjadi modal penting jelang pertandingan penting nanti. Dengan bergabungnya Hilgers, total sudah 26 pemain yang mengikuti TC di Bali. Sebelumnya pada Selasa 27 Mei, 3 pemain lainnya juga telah bergabung, yakni Justin Hubner, Calvin Verdon, dan Beckham Putra. Khusus Beckham, ia menjadi satu-satunya wakil dari Persib Bandung setelah dipanggil menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Namun masih ada 6 pemain yang belum terlihat dalam sesi latihan, yakni Jay Itzes, Kevin Dix, Martin Paes, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Aliano Regenders. Meski demikian, kehadiran mereka tinggal menunggu waktu dan ketika semua pemain sudah berkumpul, skuad Garuda akan menjadi salah satu yang paling kuat dalam sejarah modern Timnas Indonesia. Pelatih anyar Patrick Kluivert memanggil total 32 pemain untuk ikut serta dalam TC kali ini. Kluivert yang merupakan legenda sepak bola Belanda tentu membawa filosofi dan strategi baru yang diharapkan bisa mengangkat performa timnas ke level yang lebih tinggi. TC ini dirancang untuk mengasah kekompakan, fisik, dan taktik tim sebelum menghadapi 2 laga penting yang menjadi penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. TC Timnas Indonesia di Bali telah dimulai sejak Senin 26 Mei dan akan berlangsung hingga Sabtu 31 Mei. Usai dari Bali, skuad Garuda akan melanjutkan persiapan di Jakarta untuk laga melawan Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Pertandingan tersebut akan menjadi penentu nasib Indonesia di grup dan bisa membuka jalan menuju sejarah baru, lolos ke Piala Dunia. Jika melihat daftar pemain yang dipanggil mayoritas adalah pemain yang bermain di luar negeri, serta sejumlah pemain muda potensial dari kompetisi domestik. Kombinasi pemain naturalisasi, pemain diaspora, dan talenta lokal menciptakan harmoni baru yang sangat menjanjikan. Kita semua tentu berharap dengan komposisi skuad yang semakin solid dan strategi yang matang dari pelatih baru, Timnas Indonesia mampu berbicara banyak di pentas internasional. Semangat para pemain, antusiasme supporter, dan kerja keras tim pelatih harus terus menyatu untuk mewujudkan impian besar melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia. Bagaimana menurut kamu? Apakah Timnas Indonesia kini sudah cukup kuat untuk menantang Cina dan Jepang? Siapa pemain favoritmu di skuad kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus Garuda.
Asisten pelatih Patrick Kluivert temui Pep Guardiola. Timnas Indonesia tengah berada di ambang sejarah baru dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga tersisa melawan Cina dan Jepang bukanlah sekadar pertandingan biasa, melainkan duel hidup dan mati yang akan menentukan apakah Garuda akan melangkah ke babak selanjutnya atau harus mengubur mimpi tampil di panggung dunia. Namun angin segar mulai berhembus ke arah skuad merah putih. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah langkah strategis dilakukan oleh jajaran pelatih dan manajemen Timnas Indonesia untuk memperkuat kesiapan tim, termasuk satu pertemuan penting yang membuat jagat media sosial heboh. Adalah Jordi Cruyff, penasihat teknis PSSI sekaligus asisten pelatih Timnas Indonesia, yang menjadi sorotan. Sekitar sebulan yang lalu, tepatnya pada 15 April, Cruyff bertemu langsung dengan salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini, Pep Guardiola. Foto pertemuan mereka di Manchester diunggah langsung oleh Cruyff melalui akun Instagram pribadinya. Dalam captionnya, Cruyff menyampaikan rasa senangnya bisa kembali bertemu dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, Pep Guardiola, serta direktur sepak bola Manchester City, Ksiki Begiristain. Netizen pun langsung membanjiri unggahan tersebut dengan berbagai reaksi, mulai dari yang kocak hingga serius. Banyak yang berspekulasi bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar reuni sahabat lama, tetapi juga menjadi momen penting untuk berdiskusi tentang taktik dan strategi menghadapi dua tim kuat Asia, Cina dan Jepang. Tak sedikit pula yang berharap Guardiola bisa diboyong ke Indonesia untuk menjadi pelatih atau direktur teknik PSSI di masa depan. Namun satu hal yang pasti, pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia sedang dikelola dengan visi dan langkah profesional ke arah yang lebih maju. Kabar pertemuan ini menjadi angin segar di tengah persiapan intensif skuad Garuda yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. Dengan materi pemain yang semakin lengkap termasuk hadirnya para pemain naturalisasi dan diaspora yang bermain di luar negeri, Timnas Indonesia diyakini memiliki komposisi skuad paling kuat dalam satu dekade terakhir. Pemain seperti Tom Haye, Maes Hilgers hingga Jay Etzes membawa pengalaman dari Liga Top Eropa yang bisa menjadi pembeda di laga penting nanti. Laga melawan Cina dan Jepang bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi mempertaruhkan nasib seluruh rakyat Indonesia yang ingin melihat Garuda terbang tinggi hingga pentas Piala Dunia. Timnas Indonesia butuh performa terbaik, strategi matang, dan tentu saja mental baja untuk mengatasi tekanan besar di pertandingan nanti. Dan di balik itu semua, peran jajaran pelatih sangat krusial. Dengan adanya koneksi seperti Jordi Cruyff yang bisa berdiskusi langsung dengan Pep Guardiola, tidak tertutup kemungkinan ada masukan taktis yang bisa diterapkan untuk menumbangkan tim sekelas Cina dan Jepang. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dukungan supporter, kekuatan tim yang terus bertambah, hingga arahan dari pelatih kelas dunia bisa menjadi kombinasi sempurna untuk membuka jalan sejarah bagi Timnas Indonesia. Kini mimpi untuk tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan. Kita berada di titik penting yang akan menentukan arah sepak bola Indonesia ke depan. Bagaimana menurut kalian, apakah pertemuan Jordi Cruyff dan Pep Guardiola bisa memberikan dampak positif bagi strategi Timnas Indonesia? Apakah Garuda punya peluang menumbangkan Cina dan Jepang di laga krusial nanti? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan untuk Timnas Indonesia. Cina lakukan hal ini untuk hadapi Timnas Indonesia. Menjelang laga hidup mati melawan Timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Timnas Cina melakukan manuver tak terduga yang langsung dikonfirmasi oleh pelatih mereka, Branko Ivankovic. Di hadapan puluhan ribu supporter merah putih yang dipastikan memadati stadion, Ivankovic secara belak-belakan menyatakan bahwa Cina akan bermain menyerang sejak awal. Strategi ofensif ini benar-benar di luar dugaan, mengingat banyak yang memperkirakan mereka akan bermain hati-hati atau menunggu momen karena tekanan besar dan kondisi klasemen mereka yang terpuruk. Ivankovic, pelatih asal Kroasia yang pernah menangani timnas Iran dan Oman,
menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menjaga asa lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah dengan memenangkan pertandingan di Jakarta. Kalau mau masuk babak berikutnya, langkah pertama adalah menang di laga ini, ujarnya tegas kepada media Cina Soho. Tak hanya itu, ia juga menginstruksikan seluruh skuadnya untuk bermain ofensif dan berani mengambil risiko, sesuatu yang tentu mengundang pertanyaan dan rasa penasaran dari publik sepak bola Asia. Strategi ini disebut-sebut sebagai pendekatan berani, apalagi mengingat tekanan yang akan dihadapi para pemain Cina saat tampil di markas Indonesia yang terkenal angker bagi tim tamu. Namun Ivan Kovic menegaskan bahwa sebagai atlet profesional, para pemain harus bisa mengubah tekanan menjadi motivasi. Ia menekankan bahwa para pemainnya harus siap berlari kencang dan menjalankan taktik dengan penuh determinasi, walau di tengah sorakan fanatik puluhan ribu supporter Garuda. Langkah Cina ini memang terkesan nekat, namun dalam dunia sepak bola, justru keputusan seperti inilah yang bisa menjadi pembeda. Dalam kondisi terdesak, pelatih berpengalaman seperti Ivan Kovic bisa saja menyiapkan kejutan yang sulit diprediksi. Meski tanpa striker andalan Wu Lei, Cina masih memiliki sejumlah pemain cepat dan agresif seperti Chao Yuning dan Serginho. Bisa jadi strategi menyerang ini adalah cara mereka untuk menekan sejak menit awal dan mencoba membungkam atmosfer stadion. Sementara itu dari kubu timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert menanggapi rencana ofensif Cina dengan percaya diri namun tetap waspada. Ia menyebut bahwa timnas menghormati Cina, tapi juga menegaskan bahwa tim lawan pun harus menghormati Indonesia. Kluivert mengatakan bahwa ia dan tim pelatih telah memiliki rencana khusus untuk meredam serangan Cina. Ia bahkan menargetkan meraih poin penuh dari 2 laga terakhir meski lawan berikutnya adalah raksasa Asia, Jepang. Suasana pertandingan nanti diprediksi akan panas dan penuh tensi tinggi. Keputusan Cina untuk menyerang justru bisa menjadi bumerang jika tidak dijalankan dengan disiplin tinggi. Di sisi lain, ini juga memberi peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan celah di lini belakang lawan melalui serangan balik cepat. Apalagi dukungan supporter di SUGBK bisa menjadi tambahan energi yang sangat berarti bagi skuad Garuda. Yang menarik untuk ditunggu apakah strategi ofensif ini akan jadi langkah jitu atau malah langkah bunuh diri bagi timnas Cina. Mampukah Indonesia memanfaatkan keberanian lawan untuk meraih kemenangan penting di depan publik sendiri? Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah keputusan pelatih Cina untuk menyerang di SUGBK adalah langkah berani atau justru keputusan gegabah? Tulis pendapatmu di kolom komentar sekarang juga. Siapa tahu analisis kamu terbukti benar di pertandingan nanti. Mimpi Beckham Putra untuk timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Sosok muda yang selama ini dikenal lewat aksi lincahnya bersama Persib Bandung, Beckham Putra kembali mendapatkan kepercayaan untuk membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski pemanggilan kali ini tergolong mendadak karena menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera, Beckham tak gentar. Justru ia datang membawa satu semangat besar ingin menularkan mental juara dari klubnya, Persib Bandung, ke dalam skuad Garuda. Beckham Putra bukan pemain biasa. Di usianya yang masih muda, ia sudah mencatatkan sejarah bersama Persib. Musim ini, ia menjadi bagian dari tim yang sukses menjuarai Liga 1 Indonesia untuk 2 musim berturut-turut. Prestasi yang terakhir kali diraih klub asal Bandung itu 3 dekade lalu. Keberhasilan ini jelas bukan hal sepele dan Beckham menyadari betul bahwa pengalaman serta mentalitas dari pencapaian tersebut bisa menjadi modal berharga bagi dirinya dan timnas Indonesia. Ditemui di lokasi pemusatan latihan timnas di Gianyar, Bali, Beckham menjelaskan bahwa kondisinya saat ini sangat prima. Meski tak masuk daftar awal yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, ia tetap menjaga performa dengan tampil rutin di klub. Persiapan secara pribadi sih normal-normal aja, karena saya di klub juga dapat kesempatan main. Jadi setiap kesempatan selalu dimaksimalkan, ujar Beckham dengan penuh keyakinan. Pemusatan latihan ini memang menjadi titik krusial dalam persiapan timnas Indonesia. 2 laga ke depan, melawan Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan melawan Jepang pada 10 Juni di markas mereka adalah pertandingan hidup mati.
Nasib Indonesia di babak kualifikasi sangat bergantung pada dua pertandingan ini. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Hanya dua tim teratas yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara posisi ketiga dan keempat masih harus berjuang melalui babak tambahan. Dalam situasi penuh tekanan seperti ini, kehadiran pemain dengan mental juara seperti Beckham sangat dibutuhkan. Ia bukan hanya datang membawa kaki-kaki segar untuk mengisi lini serang, tapi juga membawa optimisme dan semangat dari kesuksesan yang baru saja diraihnya di tingkat klub. Alhamdulillah, saya bisa bawa Persib back-to-back juara. Semoga ini bisa menular ke timnas dan kita bisa manfaatkan peluang sebagus ini untuk lolos, tutur Beckham. Tak bisa dipungkiri langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu pencapaian terbesar sepanjang sejarah sepak bola nasional. Namun untuk mencapainya dibutuhkan lebih dari sekadar talenta. Dibutuhkan tekad, kerjasama, dan juga semangat yang tak mudah padam. Disinilah peran Beckham bisa menjadi kunci. Jika semangat juara dari Bandung bisa menular ke seluruh pemain di skuad Garuda, bukan tak mungkin mimpi ke Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Bagaimana menurut kamu? Apakah semangat dan mental juara Beckham Putra dari Persib bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan beri dukunganmu untuk Garuda agar bisa terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Alasan Emil Audero pakai kacamata saat latihan di timnas Indonesia. Ada pemandangan yang cukup mencuri perhatian saat sesi latihan timnas Indonesia menjelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero, kiper berdarah Indonesia-Italia yang kini memperkuat Palermo, tampak mengenakan sebuah kacamata hitam saat latihan. Banyak yang mengira ini hanya untuk bergaya atau sekadar pelindung dari sinar matahari tropis. Namun ternyata ada alasan teknis dan profesional di balik penggunaan alat tersebut dan ini bukan kacamata biasa. Kacamata yang dikenakan Emil Audero adalah Swivel Vision, sebuah alat latihan berteknologi tinggi yang kini mulai populer di kalangan penjaga gawang elit dunia. Ini bukan sekadar alat pelindung, melainkan perangkat yang dirancang secara khusus untuk mengasah kemampuan dasar yang sangat vital bagi seorang kiper, fokus visual, refleks, dan koordinasi mata dengan tangan. Bagi seorang penjaga gawang yang setiap detiknya dituntut untuk mengambil keputusan cepat, hal ini tentu sangat penting. Swivel Vision memiliki desain unik yang sengaja membatasi penglihatan periferal sang pengguna. Dengan demikian, pemain dipaksa untuk menggunakan penglihatan sentralnya secara maksimal. Tujuannya jelas meningkatkan fokus terhadap pergerakan bola di depan mata tanpa terganggu oleh gerakan lain di sekitar. Teknik ini terbukti mampu memperkuat memori otot, mempercepat reaksi, serta meningkatkan presisi gerakan dan pengambilan keputusan dalam waktu singkat. Material Swivel Vision pun tak sembarangan. Dibuat dari karet elastis berkualitas tinggi asal Amerika Serikat dan dilapisi busa lembut, alat ini tetap nyaman digunakan meski dalam sesi latihan yang intens. Dengan bobot kurang dari 4 ons, alat ini ringan dan tidak mengganggu gerakan, membuatnya cocok digunakan oleh atlet profesional seperti Emil Audero yang terbiasa dengan latihan keras. Menariknya, penggunaan Swivel Vision bukan hanya terjadi di timnas Indonesia. Di Eropa, beberapa klub papan atas seperti Liverpool juga telah mengadopsi alat ini. Pelatih kiper Liverpool Fabian Otte bahkan meminta kiper muda mereka, Marcelo Pitaluga, mengenakan Swivel Vision selama pramusim 2024-2025. Tujuannya sama, mengurangi gangguan sensorik dan membantu kiper meningkatkan ketajaman teknik serta kesiapan mental dalam menghadapi situasi pertandingan yang penuh tekanan. Pelatih kiper asal Mesir, Mostafa Dida, turut memberikan testimoni positif mengenai alat ini. Ia menyebut bahwa pemakaian rutin Swivel Vision memperkuat memori otot inti pada mata dan pikiran. Artinya bukan hanya tubuh yang terlatih, tetapi juga cara otak merespons berbagai stimulus dalam pertandingan. Ini menjadi aspek penting yang tak terlihat oleh penonton, namun sangat menentukan performa seorang kiper di lapangan. Melihat dedikasi Emil Audero dalam membawa teknologi dan metode latihan modern ke skuad Garuda, ini menjadi sinyal positif bahwa timnas Indonesia kini mulai selangkah lebih maju.
Emil tidak hanya datang membawa pengalaman dari sepak bola Eropa, tetapi juga memperkenalkan standar baru dalam hal persiapan dan profesionalisme. Jika pemain lain mengikuti jejaknya, bukan tak mungkin performa timnas akan naik ke level yang lebih tinggi. Lalu bagaimana pendapat kamu soal penggunaan alat latihan seperti Swivel Vision ini? Apakah menurut kamu ini akan memberi dampak besar untuk performa timnas Indonesia, khususnya di posisi penjaga gawang? Atau kamu punya pengalaman sendiri dengan alat latihan unik lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu mendukung penggunaan teknologi dalam latihan sepak bola nasional? Dan apakah menurut kamu Emil Audero bisa menjadi kunci kebangkitan pertahanan timnas di kualifikasi Piala Dunia kali ini? Timnas Indonesia untung besar jelang lawan Cina. Kabar mengejutkan datang menjelang laga penting antara Timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah tekanan dan persaingan ketat di grup, sebuah keberuntungan besar menghampiri skuad merah putih penyerang andalan sekaligus mesin gol utama Timnas Cina. Wu Lei dipastikan absen dalam laga krusial yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Wu Lei bukanlah pemain sembarangan. Ia adalah striker paling berpengaruh di skuad Cina saat ini dengan catatan 36 gol internasional dan dikenal sangat tajam di depan gawang. Bahkan pada pertemuan sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2018, Wu Lei pernah membobol gawang Indonesia. Dengan absennya pemain seperti ini, peluang Indonesia untuk meraih 3 poin tentu terbuka jauh lebih lebar. Cedera lutut kambuhan yang dialami Wu Lei kembali kambuh setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan panjang di Eropa. Meski ia sempat kembali merumput pada April 2025, sayangnya kondisinya kembali memburuk. Media Cina Sohu melaporkan bahwa setelah 3 hari masa rehabilitasi bersama tim nasional, Wu Lei belum bisa mengikuti latihan intensitas tinggi. Akhirnya, Federasi Sepak Bola Cina memutuskan untuk memulangkannya ke klub Shanghai Port untuk fokus pemulihan. Yang lebih mengejutkan, bukan hanya Wu Lei yang absen. Cina juga kehilangan 2 pemain lainnya, Xie Weneng dan Lin Liangning, karena akumulasi kartu. Ini membuat kekuatan lini serang mereka berkurang drastis. Walau masih ada nama-nama seperti Chao Yuning, Wang Yudong, dan Serginho pemain naturalisasi asal Brasil, tetapi tidak bisa dipungkiri. Hilangnya 3 pemain inti dalam laga sekelas kualifikasi Piala Dunia adalah pukulan besar. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru sedang dalam tren positif. Bermain di kandang sendiri didukung puluhan ribu supporter di SUGBK, anak asuh Shin Tae-yong tentu akan sangat diuntungkan secara mental dan atmosfer. Ini adalah momen langka dan peluang emas yang tidak boleh disia-siakan. Absennya pemain bintang lawan adalah kesempatan yang jarang datang, apalagi di level kualifikasi Piala Dunia yang begitu kompetitif. Namun, Indonesia tetap harus waspada. Tim seperti Cina tentu memiliki kedalaman skuad yang solid. Meskipun kehilangan pemain utama, mereka tetap bisa tampil berbahaya. Justru disinilah peran pelatih dan pemain diuji. Jangan sampai keunggulan di atas kertas malah membuat tim lengah. Fokus disiplin dan keberanian harus tetap menjadi senjata utama Garuda di lapangan nanti. Yang jelas, kabar absennya Wu Lei ini bisa menjadi titik balik perjalanan Timnas Indonesia di babak kualifikasi. Dengan dukungan supporter dan kondisi lawan yang tidak dalam kekuatan penuh, 3 poin bukanlah hal yang mustahil. Tapi tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Lalu bagaimana menurut kamu Sobat Garuda? Apakah absennya Wu Lei benar-benar bisa dimanfaatkan Timnas untuk menang besar? Atau justru kamu merasa kita tetap harus waspada karena Cina tetap punya pemain-pemain berbahaya lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.